Halo, selamat datang di Serangkai Satu Channel bareng Ardiansa. Dan pagi ini kita ngobrolin santai-santai aja kali ya. Kita kan kemarin udah ada beberapa konten yang lumayan bisa dikatakan berat mungkin ya. Ya istilahnya ada dua konten. Yang pertama berkaitan dengan penutupan TikTok Shop, yang mana itu banyak banget ya, istilahnya ya banyak pro kontra lah, ada beberapa pro kontra. Kemudian kemarin ada berita juga berkaitan dengan masalah judi online ya, judi online, sama yang terakhir sih berkaitan dengan si Kami Ada ataupun pinjaman online. Nah, pagi ini sih aku mau ngobrol-ngobrol santai aja sih, maksudnya ini kayak mungkin bukan khusus membahas satu topik, tapi kita ngobrolin ada update apa terkait tiga berita itu gitu. Sebenarnya ada satu lagi bahasan yang belum aku bahas berkaitan dengan kasus bullying, karena kemarin kan juga sempat beberapa kali trending ya di X ataupun di Twitter. Adalah video kasus pembulian, kemudian si pembulinya ini juga istilahnya dapat perlindungan, mungkin bukan perlindungan ya, istilahnya dari pihak sekolahnya itu dia meng-up sesuatu yang secara tidak langsung itu tuh kayak berkebalikan gitu. Maksudnya si pembulinya ini kan dia juara apa ya, istilahnya kayak agamis dan juga juara pencak silat kalau nggak salah ya, istilahnya berprestasi gitu. Dan ternyata tapi itu maksudnya berkebalikan gitu dengan kepribadiannya yang melakukan tindakan, bukan kepribadian, tindakan yang dia lakukan kepada temannya itu, aksi pembulian yang kalau kalian lihat videonya itu kejam banget. Tapi kita itu nanti mungkin aku bahas segmen sendiri terkait kasus pembulian yang terjadi di sekolah, khususnya di sekolah gitu, yang lagi ramai banget gitu kemarin-kemarin. Dan ini aku yakin, maksudnya aku sebenarnya harap tidak terjadi lagi, tapi aku ya ini bukan sebuah kasus yang bisa berhenti di ini saja gitu. Maksudnya kedepannya pun bisa jadi gitu terulang lagi dan ya viral lagi, karena ini kasus pembulian kan bukan kasus yang istilahnya selesai, gampang diselesaikan gitu, baik itu oleh pihak aparat ataupun dari KPAI ataupun dari KPI lah ya, yang perlindungan anak. KPAI kalau KPI penyiaran ya, KPAI bener ya, perlindungan anak Indonesia lah ya, yang dari perlindungan anaknya. Tapi kita ngobrolin, oke, kita mari ngobrolin soal tiga topik yang sudah sempat aku up di Serangkai Satu. Jadi buat kalian yang belum nonton, kalian bisa tonton terlebih dahulu. Ada 3 video. Yang pertama berkaitan dengan masalah pinjol, yaitu si Kami Ada. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan judi online yang baru kemarin kalau nggak salah, silahkan cari aja di Serangkai Satu Channel. Sama satu lagi yang penutupan TikTok Shop itu. Nanti mungkin aku akan bikin kontennya masing-masing berkaitan dengan update-nya, tapi kita ngobrol-ngobrol sedikit aja berkaitan dengan 3 topik ini. Kita yang pertama dari Kami Ada dulu aja kali ya, karena ini kan yang lebih awal gitu kemarin trendingnya. Dan update-nya sih yang terakhir yang aku sudah baca, jadi dari pihak Kami Adanya ini udah melakukan ya istilahnya, karena sudah diperiksa dan lain-lain, pastinya ya istilahnya ada pemeriksaan dari OJK. Kemudian mereka juga menyatakan mendukung penuh terhadap pemeriksaannya. Nah, ini sudah ada klarifikasi, yang mana ini klarifikasinya mungkin aku perlu bacakan ya, soalnya ini rada lumayan panjang berkaitan dengan masalah ini. Sebentar, klarifikasinya mana ya. Jadi intinya sih dari pihak Kami Adanya membenarkan terjadinya istilahnya penagihan dari desk collector ataupun dari ya istilahnya si penagih, sebutannya apa ya, sebutannya kayak desk collector ya, ya istilahnya kayak ini ya debt collector lah. Aku lebih enak nyebut debt collector sih, karena ini kan penagih utang ya, walaupun kalau DK di threadnya itu sebenarnya yang dimaksud ada debt collecting apa debt collector itu ya, intinya sama aja sih, intinya penagih dari Kami Ada itu
yang mana sudah membenarkan apa yang mereka lakukan dari si DK-nya ini yang melakukan orderan fiktif semuanya. Jadi semua thread ataupun tweet yang kemarin kita bahas, kita bacakan dari partai sosmed yang sudah memviralkan salah satunya ini juga, itu yang ternyata itu memang ya sudah terbukti benar gitu, bahwasanya ya memang seseram itu gitu, orderan fiktif sampai orderan fiktif segala macam untuk penagihan hutang pinjol yang menyebabkan si korban ataupun yang apapun yang hutang ini sampai melakukan ya menghilangkan nyawanya gitu, atau dalam arti lain bunuh diri gitu. Jadi ini cuman ini yang aku agak menyayangkan nih, yang kurang ajarnya si Kami Ada ini gitu. Mereka itu hanya mengklarifikasi berkaitan dengan cara penagihannya yang tadi pakai order fiktif segala macam, dan mereka sih memang istilahnya apa, mengkambing hitamkan dari si DK-nya ini. Jadi si DK yang terduga DK yang sudah melakukan penagihan dengan cara ilegal itu sudah dipecat. Nah ini kan sebenarnya sesuatu yang aku nggak habis pikir gitu, maksudnya ini kayak nggak mungkin gitu DK ini bekerja tanpa ada arahan. Gila, misalnya kalian bekerja di tempat pinjol gitu, masa tiba-tiba kalian dengan inisiatif gitu menagih orang sampai cara seperti itu kan pasti dia sudah ada pengawasnya. Kalau kalian nonton Sleep Call, si yang penagih-penagih ini itu udah ada manajernya juga diketahui oleh manajer, dan itu juga diketahui pasti sama atasan-atasan lain gitu. Jadi itu kayak semacam kambing hitam aja gitu. Mereka hanya cari aman dengan memecat orang yang terduga melakukan penagihannya itu gitu. Maksudnya nggak punya apa ya, mereka kayak lepas tanggung jawab gitu dari apa yang seharusnya mereka hadapi gitu. Karena ini kan sebenarnya yang jadi permasalahan kemarin kasus pinjol itu kan memang ada hal pertama ada berkaitan dengan cara penagihannya yang ilegal, yang sampai melakukan banyak kerugian gitu, dan istilahnya membuat ya si peminjamnya sampai stres gitu, sampai terganggu banget dengan cara-cara kotornya itu gitu. Tapi ada satu lagi gitu yang kita pertanyakan, dan ini mempertanyakannya nggak cuman ke Kami Ada tapi ke OJK-nya juga laku pengawas, yaitu berkaitan dengan biaya layanannya yang hampir 2 kali lipat. Ini yang kita pertanyakan, dan ini sama sekali tidak muncul dalam press release-nya si Kami Ada itu. Mereka sama sekali tidak menyinggung berkaitan masalah biaya layanan. Jadi kayak mereka itu ngeluarin statement, ngeluarin press release yang cuman ngebelokin dari yang kita sebenarnya itu komplainnya 2, itu mereka cuman ngarahin ke satu aja gitu, yang ya ini memang istilahnya bisa kayak istilahnya cara ngatasnya gampang gitu. Karena kalau yang kasus yang satu ini itu dia ada banyak penyelesaian lah, tapi yang kasus yang masalah biaya layanan yang gede banget ini kan sebenarnya kalau ini keusut, ini yang kena bisa perusahaan bisa ditutup gitu ya. Ini curangnya menurutku ya istilahnya kalau dari sudut pandang aku sendiri gitu melihat ini tuh ya kayak ada permainan di belakang gitu, pemain di belakang untuk nutupin masalah kasus biaya layanan yang tinggi banget ini gitu. Nggak mau suudzon sama OJK, tapi ngelihat cara kerjanya, cara pengawasan, bahkan OJK-nya aku juga belum melihat ada press release dari OJK-nya yang menanggapi berkaitan dengan masalah biaya layanan dan juga sanksinya seperti apa gitu. Ini hanya sanksinya apa? Sanksinya cuma memecat karyawan yang melakukan penagihan itu gitu. Jadi kayak ini kayak cuman ya karyawan juga mereka pasti di inilah ya, disuruh lah ya, yang namanya kerja kan pasti ada atasannya gitu. Ini cuma kayak kambing hitam aja, kayak dikambing hitamkan aja si karyawan ini gitu. Walaupun ya karyawan ini tetap salah gitu, karena bagaimanapun sebaik-baiknya kamu gitu, kamu bekerja di tempat yang salah, kamu melakukan cara yang salah, tetap salah. Intinya karyawan tetap salah, tapi harusnya yang menerima sanksi nggak cuma karyawan saja gitu ya. Kalau bisa sih dari level manajer, director ya, kalau bisa sekalian dari Kami Adanya ditutup ininya, cabut izinnya gitu. Karena ya dipermasalahan kan nggak cuma penagihannya ilegal doang, dan penagihan ilegal ini nggak terjadi baru sekali ini gitu. Maksudnya kasusnya banyak, hanya saja ini yang viral aja gitu, dan mereka hanya menanggapi yang viralnya aja. Ini kan jahat banget menurut aku terkait kasus pinjol ini, dan menurutku ini ending yang
sangat tidak membahagiakan gitu buat aku dengar sendiri terkait layanan kami ada dan ini masih beroperasi sampai sekarang. Maksudnya nggak ada sanksi lebih lanjut terkait hal ini gitu, dan ya masih banyaklah kasus-kasus ini ya, nggak cuman kami ada gitu, maksudnya pinjol-pinjol yang lain juga kasusnya kemarin juga banyak gitu, nggak cuman pinjol tapi pay letter dan lain-lain. Mungkin aku juga akan bahas lebih lanjut berkaitan dengan masalah pay letter itu, karena ya sebenarnya sama aja ya, mau pay letter mau pinjol atau apapun yang intinya masalah hutang piutang segala macam ini yang agak trennya anak muda sekarang gitu, banyak yang terjerembab di masalah pinjol-pinjol ini itu. Nah, mungkin tuh nanti mungkin lengkapnya kalau misalkan aku apa ya, istilah ada waktu mungkin aku riset lebih lanjut lagi, dan mungkin bisa aku jadiin satu video konten lagi berkaitan dengan masalah pinjol itu, dan juga mungkin update lagi berkaitan dengan masalah kami ada itu. Semoga sih aku harapannya ya netizen bisa meramaikan masalah ini lagi gitu, maksudnya yang kemarin kita permasalahkan berkaitan dengan biaya layanannya sampai sekarang nggak kebahas sama sekali gitu, itu yang kurang ajar banget gitu. Nah, berita selanjutnya berkaitan dengan masalah yang judi online dulu kali ya, yang judi online terkait promosi-promosi ini, dan karena kemarin udah viral segala macam gitu, dan ini sudah nyampe ke para streamer. Aku ngikutinnya streamer gaming Mobile Legends ya, jadi kalau yang lain aku nggak tahu, mungkin nggak bisa ngasih insight aku, tapi kalau untuk beberapa streamer Mobile Legends itu sudah menyuarakan pendapatnya, dan beberapa yang aku follow kayak Jonathan Liandi, kemudian si Donkey ya, Donkey, kemudian si R7 yang aku tahu-tahu aja, yang aku ngikutin, mereka sudah memberikan statement, intinya mereka ya mengaku bersalah, dan bahkan kemarin di konten terakhir Jonathan Liandi yang Impaction, dia sudah memberikan statement bahwasanya benar istilahnya yang awalnya dia excited kemudian jadi cuman ngucapin terima kasih, sampai akhirnya dia juga paham gitu, bahwasanya ngucapin terima kasih pun itu juga bentuk sebuah kesalahan. Makanya kemarin analogiku, kamu yang namanya jualan kemudian dititipin narkoba gitu, kamu kan tahu itu salah, kamu nggak bakal terima gitu, bahkan dengan mengucapkan terima kasih pun itu nggak kalian terima kan narkobanya gitu. Nah, itu sama aja gitu dengan ada donasi dari judi online gitu, kemudian kalian ngucapin terima kasih pun itu juga termasuk dalam kategori promosi kalau menurut aku pribadi. Dan bagusnya sekarang para streamer sudah mulai aware terhadap hal itu, dan memang ada satu streamer yang dicurigai dia punya kontrak itu dengan salah satu situs judi online itu, karena ya si streamer ini tuh dia muncul di iklan promosi Instagram resminya si judi online ini. Entah ya enggak, aku nggak bisa nyebut Instagram resmi, saya dari promosi si judi online ini, kemudian kayak ada kontrak perjanjian di belakangnya. Maka nah ini sih yang kalau memang itu beneran ada secara kontrak seperti itu, ya menurut aku ini siap-siap aja gitu, maksudnya setelah pemeriksaan dan lain-lain sih ini lebih apa ya, bisa dikatakan ya akan ada hukuman ataupun sanksi lah di belakangnya gitu kan. Itu masih aku tunggu juga secara beritanya ke depannya akan seperti apa gitu. Tapi makin sini ya aku akhirnya gitu, setelah ini kan sebenarnya kasusnya udah lama ya, maksudnya donat judi online ini kasusnya udah lama gitu, maksudnya trendingnya sebenarnya bisa aku dibilang agak telat gitu, dan semoga sih ke depannya hal-hal yang buruk seperti ini bisa di trending lagi gitu. Dan ya kalau memang cara penyelesaiannya harus lewat trending ya mungkin memang sudah tren sekarang ya gitu, harus trending dulu biar rame gitu. Jadi ya semoga masih banyak akun-akun baik yang mau mentrendingkan hal-hal buruk seperti ini biar menjadi pembelajaran buat kita semua. Jadi untuk yang judi online itu, bahkan kemarin yang kontenku berkaitan bahas sekali judi online itu kan juga tiba-tiba diserbu sama komentar salah satu, bisa aku sebut itu buzzer dari judi online itu sih, walaupun di komentarnya itu kayak bilangnya ayo dong polisi tutup ini, tapi secara tidak langsung dengan melihat komen yang itu, kalau aku lihat kemarin komentar ada sekitar 17-an lebih, dan semua komennya menyebutkan satu spesifik nama situs judi online, walaupun di situ kalimatnya itu kayak ayo tutup, tapi itu kayak promosi terselubung
promosi terselubung kalau mereka mau menyebutkan bahwasannya si situs ini tuh ada gitu, dan kalian mungkin yang penasaran bisa nge-search gitu. Nah, saran aku tetap jangan di search gitu, itu salah satu promosi terselubung mereka aja gitu, walaupun mereka istilahnya kayak mereka rugi, mereka apa gitu, tapi itu sebenarnya ya terselubung di mereka aja gitu, bahwasannya situs itu eksis dan kita disuruh ya yang penasaran nyari gitu, dan ujung-ujungnya ya kita ngebuka istilahnya apa ya, nambahin engagementnya dari situsnya itu aja, jadi tetap jangan dibuka gitu. Nah, itu yang gilanya ya promosi judi online bisa sampai segitunya, bahkan sampai aku bikin konten istilahnya kalau bagi aku yaitu konten edukasi untuk enggak ikut-ikutan judi online, itu sampai diserang sama buzzer-buzzer judi online ini gitu. Mungkin itu yang untuk judi online, semoga kita terhindar dari hal-hal seperti itu, dan para streamer juga mulai tahu gitu pasar mereka itu seperti apa, jangan sampai mereka ya promote lagi lah ya, karena anak-anak kan pasarnya mereka utamanya gitu. Terus kita lanjut ke berita yang ketiga. Ini setelah kemarin TikTok Shop ditutup, rame banget, maksudnya banyak banget yang istilah pro, banyak juga yang kontra gitu, yang istilahnya ini tuh nggak cuman mainan politik, tapi ya memang orang-orang yang terlibat, orang-orang yang merasakan mungkin mereka bekerja di bukan bekerja, istilah mereka yang biasa streaming di TikTok ataupun memang berjualan di TikTok Shop, ya banyak yang memberikan komentar lah terkait hal ini gitu. Nah, kalau komentarku kan kemarin aku setuju istilahnya untuk ini TikTok Shop ditutup dulu, tapi itu bukan untuk istilahnya apa ya, diregulasi dulu yang benar dari pihak pemerintah, karena kan kalau pemerintah kan kemarin tutupnya karena masalah utamanya sebenarnya terkait regulasinya, bukan hanya berkaitan dengan adanya para pedagang dari salah satunya pedagang Tanah Abang yang meminta TikTok tutup gitu. Nah, ini yang kemarin rame di beritanya, kalau para pedagang Tanah Abang itu bilang kalau TikTok ditutup pun yang datang berbelanja di Tanah Abang masih sepi gitu. Jadi mereka minta untuk Tokopedia, Lazada, Shopee ditutup. Ini kan kayak nggak tahu diri, aku malah mikir kayak nggak tahu diri sih, kayak misalnya nggak tahu diri dan kurang ajar sih menurut aku. Maksudnya satu gitu, pemerintah nutup TikTok Shop itu kan nggak cuman karena permintaan mereka gitu, permintaan si para pedagang Tanah Abang gitu. Maksudnya mereka tuh kayak merasa mereka yang berhasil menutup TikTok Shop gara-gara mereka, padahal kan sebenarnya nggak gitu juga gitu. Banyak pertimbangan di luar itu gitu, pertimbangan berkaitan dengan regulasi, pertimbangan berkaitan dengan bea cukai, pertimbangan berkaitan dengan UMKM. Mungkin kalau UMKM mungkin masih oke lagi, tapi kalau kemudian mereka tiba-tiba setelah TikTok Shop kok masih sepi ya, karena kan nggak kemudian orang nggak beli di TikTok Shop, mereka mau berbelanja di Tanah Abang. Saya itu kan juga dua faktor yang sekarang itu berbeda gitu. Faktor masalah hanya karena satu toko online ditutup kemudian mereka akan berbelanja ke Tanah Abang, itu kan juga bukan sesuatu yang secepat itu gitu. Pun kalau misalkan nih yang namanya e-commerce tuh tutup semua gitu ya kan, masih ada waktu peralihan buat mereka ke Tanah Abang kan, nggak kemudian ujuk-ujuk satu hari mereka bisa rame kan, itu lucu banget. Maksudnya menurutku kayak nggak tahu diri sih gitu. Jadi tapi kita nggak masalah itu, masalah utamanya adalah yang kemarin aku bahas, masalah e-commerce dan UMKM atau apapun itu. Aku bilang kalau nggak salah sih istilahnya ya, kita nggak bisa menutup yang namanya perkembangan zaman, digitalisasi gitu, yang sekarang kan kondisinya ya kalian udah nggak bisa lah istilahnya bergantung kayak tahun-tahun yang dulu gitu. Yang dulu mungkin Tanah Abang rame gitu, tapi sekarang kan memang eranya udah beda, era digital semuanya dengan kemudahan hal lain ya. Kalau kalian nggak bisa bersaing gitu, misalnya kalian nggak bisa ngikutin perkembangan zaman, ya kalian kalah ya. Ini yang terjadi menurut aku kalau pedagang Tanah Abang ini nggak bisa ngambil kesempatan gitu, istilahnya opportunity sekarang itu seperti apa gitu ya. Sekarang opportunity-nya memang ya trennya kalau dulu trennya itu istilahnya e-commerce, kalau sekarang trennya e-commerce-nya juga istilahnya difasilitasi dengan live gitu, streaming, live jualan gitu. Nah, ini mungkin ya karena trennya sekarang seperti ini gitu, makanya kan yang namanya pedagang ataupun pebisnis itu harus punya
apa ya, planning dan juga memanfaatkan kondisi dan situasi gitu. Jadi menurut aku kegagalan pasar Tanah Abang ataupun istilahnya sepinya pasar Tanah Abang itu didasari oleh faktor yang pertama, ada faktor eksternal tadi yang sekarang mulai banyak e-commerce dan lain-lain. Yang kedua adalah berkaitan dengan zamannya udah berbeda gitu. Kalau mereka cuma ngandelin istilah jualan di tempat seperti itu terus menerus, ya lama kelamaan, karena kan matinya mall itu kan sudah diprediksi bahkan sebelum era Covid. Ya Covid salah satu yang berpengaruh banget sih, maksudnya sebelum era Covid pun era mall itu sudah mau mati gitu. Jadi eranya memang sudah ke digital semuanya, ke e-commerce semuanya gitu. Jadi menurut aku para pedagang Tanah Abang ataupun yang lainnya yang offline ini gitu harus pinter-pinter sih, makin kesini harus pinter-pinter cari peluang lain dan nggak bisa lagi disamakan istilahnya kayak mereka minta e-commerce ditutup semua. Ya kalian mau berantem sama para pedagang-pedagang online itu, maksudnya yang sekarang jumlahnya bisa dikatakan mungkin jauh lebih banyak daripada yang offline. Dan kalau kalian istilahnya mau belajar, ya menurut aku sekarang udah banyak kok yang istilahnya mereka punya ruko tapi mereka juga punya istilahnya sistem penjualan melalui e-commerce gitu, melalui Tokopedia, Shopee, Lazada ataupun dari TikTok Shop juga. Jadi itu perkembangan zaman aja sih. Jadi mungkin itu kali ya 3 bahasan update untuk beberapa berita gitu yang sampai sekarang sih TikTok ini lagi diregulasi. Jadi kemungkinan untuk baliknya besar, tapi istilahnya nggak tahu nih regulasinya akan berdampak bagus buat semuanya. Ya, harapan kita tetap seperti itulah ya, tapi ya semoga, karena memang banyak juga yang bergantung juga di kemarin live TikTok. Sekarang ketika TikTok hilang kan pasar mereka kan mungkin nggak semuanya mereka punya Shopee Live juga gitu. Jadi maksudnya untuk ngebangun ekosistemnya juga mungkin kasihan gitu untuk yang mereka yang istilah udah bergantung. Jadi ya semoga secepatnya lah untuk TikTok Shop itu bisa diregulasi. Dan kalian yang memang kemarin berjualan di TikTok Shop bisa berjualan lagi gitu. Jadi mungkin saja dari aku, semoga istilahnya semuanya berjalan dengan baik ya ke depannya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe nih Serangkai Sahut Channel. Kita butuh dukungan banget buat kalian gitu. Tentunya support kalian. Kalau kalian mau memberikan masuk insight, silahkan tulis saja di kolom komentar, tentunya dengan bahasa-bahasanya sopan, karena bahasa sopan itu lebih enak untuk kita bisa istilahnya apa ya, sharing bareng gitu daripada cacian segala macam. Kritik nggak masalah, tetapi sebaiknya ya tetap dalam konteks norma sosial. Ya mungkin itu dari aku, sampai ketemu di video yang lain.